Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Risa Sari Pertiwi, dosen pengampu mata kuliah Hukum, Zakat, dan Wakaf pada program studi Hukum Ekonomi Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Sabili, Bandung. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi pada pertemuan kelima mengenai hubungan zakat dan Sustainable Development Goals melalui Maqasid Syariah. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan kelima ini, mahasiswa diharapkan mampu menganalisis implementasi program zakat dalam pemberdayaan ekonomi yang berdampak terhadap SDGs dalam kerangka Maqasid Syariah. Adapun indikator ketercapaian penilaian yang pertama, ketepatan dalam menjelaskan kedudukan zakat dalam filosofi ekonomi syariah. Yang kedua, ketepatan menjelaskan konsep SDGs dan Maqasid Syariah. Dan yang ketiga adalah ketepatan mengidentifikasi hubungan zakat dengan SDGs dalam kerangka Maqasid Syariah. Adapun kriteria dan teknik penilaian melalui penilaian diskusi aktif oleh kelompok yang akan menganalisis suatu contoh studi kasus dari lembaga zakat dan post-test yang akan dilakukan di akhir materi perkuliahan. Selanjutnya, materi pembelajaran dapat diakses melalui Google Drive yang sudah di-upload oleh saya, yang salah satunya bersumber dari publikasi Pusat Kajian Strategis Basnas tentang buku Zakat on SDGs. Teman-teman bisa lihat ya, ini adalah rincian materi perkuliahan yang sesuai dengan RPS. Terdapat 16 pertemuan di mana pada pertemuan hari ini sudah memasuki pertemuan kelima dengan materi hubungan zakat dan Sustainable Development Goals melalui Maqasid Syariah. Tujuan pembelajaran hari ini terdapat 4. Yang pertama, memahami kedudukan zakat dalam filosofi ekonomi syariah. Yang kedua, memahami konsep Maqasid Syariah dan Sustainable Development Goals. Yang ketiga, mampu mengidentifikasi hubungan zakat dan SDGs dalam kerangka Maqasid Syariah. Lalu yang keempat, mengetahui peluang pengelolaan zakat dalam pencapaian Maqasid Syariah dan SDGs. Untuk mengawali materi perkuliahan ini, silakan scan barcode yang sudah ada di dalam layar laptop teman-teman. Pertanyaannya sederhana, tuliskan satu kata yang mencerminkan makna zakat. Atau bisa mengklik URL yaitu bit.ly makna zakat. Silakan diisi dalam 30 detik saja ya. Sambil menunggu respon dari teman-teman, saya akan membuka akun Mentimeter saya. Nah, nanti kalau teman-teman punya akun Mentimeter, akan terlihat tampilan seperti saya ini. Apakah sudah berhasil men-scan QR code-nya atau melalui link yang sudah saya tampilkan tadi? Apabila sudah berhasil masuk ke dalam link atau QR code tadi, akan muncul tampilan seperti ini ya. Lalu teman-teman silakan isi satu kata yang mencerminkan makna zakat, lalu klik submit. Saya coba lihat responnya terlebih dahulu ya. Baik, ini saya menampilkan respon dari teman-teman yang sudah mengisi satu kata yang mencerminkan makna zakat. Ini menarik sekali ya, teman-teman. Ada yang menuliskan zakat itu memiliki makna berkembang, lalu keberkahan ya, lalu kesejahteraan, tepat ya, karena zakat menjadi salah satu instrumen filantropi Islam yang salah satu tujuannya adalah untuk mewujudkan kesejahteraan. Lalu di sini ada keadilan, betul ya, zakat ini sebagai alat redistribusi kekayaan untuk mewujudkan keadilan. Lalu makna zakat yang lain di sini sebagai kepatuhan ya, betul. Ini mencerminkan kepatuhan seorang muslim dalam menjalankan perintah zakat. Saya menampilkan fakta menarik dari The World Giving Index tahun 2024 yang menyebutkan Indonesia kembali menduduki sebagai negara paling dermawan sejak 7 tahun berturut-turut mulai tahun 2017. Zakat menjadi instrumen yang paling banyak digunakan untuk berdonasi.
Ini menjadi fakta menarik ya teman-teman yang akan kita analisis bersama. Apakah zakat ini hanya sebagai sarana ibadah saja untuk individu atau zakat ini bisa berperan terhadap pembangunan nasional dan SDGs? Indeks kedermawanan Indonesia mengalami tren yang semakin meningkat setiap tahunnya. Hal ini mencerminkan solidaritas dan kolektivitas umat yang semakin membaik. Berdasarkan fakta ini, bahwa kontribusi filantropi di Indonesia itu sangat penting untuk menjembatani adanya kesenjangan pendanaan dalam mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan. Selain itu juga melihat dari besarnya potensi zakat dan dana sosial keagama lainnya bisa dijadikan sebagai sumber pendanaan alternatif untuk pembangunan melalui skema blended finance yang bisa diintegrasikan antara keuangan sosial Islam dengan keuangan komersial. Salah satu dasar hukum zakat di dalam Al-Quran terdapat dalam Quran Surat At-Taubah ayat 60. Kita baca bersama-sama ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaiha والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. Artinya, sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, orang yang dilunakkan hatinya atau mu'alaf, untuk memerdekakan para hamba sahaya, untuk membebaskan orang-orang yang berutang, untuk di jalan Allah, dan untuk orang-orang dalam perjalanan yang memerlukan pertolongan sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Salah satu makna yang bisa kita ambil dari Quran Surat At-Taubah ayat 60 ini adalah Allah menjelaskan zakat didistribusikan hanya untuk 8 asnaf atau 8 penerima zakat. Dan di sini mencerminkan bahwa zakat bukan hanya sebagai sarana ibadah saja, tetapi zakat menjadi alat distribusi kekayaan di sekelompok orang agar kekayaan itu tidak hanya terkonsentrasi pada sebagian orang saja, sehingga bisa mencapai keadilan sosial dan kesejahteraan. Selanjutnya teman-teman bisa lihat bagaimana kedudukan zakat dalam filosofi ekonomi syariah, bahwa zakat menjadi bagian dalam syariah Islam yang menjadi instrumen sistem ekonomi dengan memiliki peran untuk mendorong aliran dana produktif, menciptakan distribusi kekayaan, serta mewujudkan pertumbuhan yang seimbang dan inklusif. Sampai materi tadi, apakah ada hal yang ingin ditanyakan? Baik, kalau belum, saya izin menjelaskan konsep Maqasid Syariah dan Sustainable Development Goals. Berdasarkan pemikiran dari Al-Ghazali bahwa Maqasid Syariah itu berarti tujuan dari implementasi syariat atau hukum Islam dalam mencapai maslahah. Maslahah itu artinya adalah kebaikan yang ingin dicapai baik di dunia maupun di akhirat. Dan dalam pemenuhan Maqasid Syariah, menurut Al-Ghazali terdapat 5 aspek. Yang pertama, hifz ad-din, yaitu menjaga agama. Lalu yang kedua, hifz an-nafs, yaitu menjaga jiwa. Lalu yang ketiga, hifz al-aql, yaitu menjaga akal. Yang keempat, hifz an-nasl, yaitu menjaga keturunan. Dan yang kelima adalah hifz al-mal, yaitu menjaga harta. Selanjutnya, Al-Ghazali menyusun tingkatan kebutuhan mulai dari daruriyat, hajiyat, dan tahsiniyah, di mana tingkatan kebutuhan ini menjadi panduan seseorang untuk mencapai 5 aspek pemenuhan maqasid syariah ini. Selanjutnya, Sustainable Development Goals ini sebelum muncul, itu ada yang namanya Millennium Development Goals,
yang digagas pada tahun 2000 untuk dicapai pada tahun 2015. Tetapi pada saat tahun 2015 itu masih banyak tujuan yang belum dicapai, maka negara-negara bersepakat kembali untuk menyusun tujuan-tujuan bersama melalui PBB. Dan di sini digagaslah 17 poin yang ada di dalam Sustainable Development Goals mulai dari tahun 2015 sampai nanti tercapainya itu di tahun 2030. Jadi sampai tahun ini sisa berapa waktu lagi nih teman-teman untuk SDGs ini bisa dicapai oleh negara-negara? Ya, betul. Hanya tersisa 4 tahun lagi ya, teman-teman. Nanti kita bisa lihat apakah zakat ini memiliki kaitan dengan pencapaian SDGs atau seperti apa. Selanjutnya, mengenai zakat dalam tinjauan Maqasid Syariah, berarti zakat merupakan instrumen pembangunan ekonomi Islam yang menempatkan Maqasid Syariah sebagai tujuan pelaksanaannya untuk mencapai kemaslahatan. Berdasarkan penjelasan sebelumnya, Maqasid Syariah memiliki 5 aspek, namun dari sisi aspek hifz ad-din di sini zakat bertujuan untuk memperkuat ketaatan kepada Allah, kemudian hifz an-nafs contohnya adalah untuk memenuhi kebutuhan dasar ya kepada para mustahik. Selanjutnya hifz al-aql ini bertujuan untuk mendukung akses pendidikan. Selanjutnya hifz an-nasl dari sisi menjaga keturunan yaitu meningkatkan kesejahteraan keluarga, dan yang terakhir adalah hifz al-mal. Contohnya adalah zakat menjadi alat redistribusi kekayaan dari golongan orang kaya kepada golongan orang yang kurang mampu. Teman-teman silahkan perhatikan kembali ya, setelah tadi memahami konsep maqasid syariah, kemudian tingkatan kebutuhan, dan SDGs itu sendiri yang terdapat 17 poin, ini terdapat tabel yang sudah disusun oleh Pusat Kajian Strategis Basnas. Contohnya ini teman-teman bisa lihat pada poin pencapaian SDGs nomor 1, yaitu tanpa kelaparan. Maka ini berkaitan kepada aspek maqasid syariah apa yang paling dominan, yaitu untuk menjaga hifz al-mal, yaitu pada aspek harta, dan tingkatan kebutuhan ini terkategorikan ke dalam tingkatan daruriyat. Jadi sifatnya ini wajib untuk dipenuhi. Lalu kita lihat lagi ya contoh yang kedua. Ini contoh yang kedua poin SDGs yaitu tanpa kelaparan. Nah, ini berkaitan dengan pemenuhan aspek hifz an-nafs atau jiwa, dan ini juga berkaitan juga dengan harta ya. Serta ini tingkatan kebutuhannya adalah daruriyah. Selanjutnya teman-teman bisa lihat contoh yang selanjutnya pada poin 7 di SDGs, yaitu tujuannya adalah energi bersih dan terjangkau. Nah, ini berkaitan dengan pemenuhan aspek keturunan ya, dan ini tingkatan kebutuhannya adalah hajiah, seperti itu. Berdasarkan ringkasan hubungan SDGs, maqasid syariah, dan tingkatan kebutuhan, ini bisa menjadi panduan bagi lembaga-lembaga zakat dalam menyusun programnya agar selaras dengan SDGs dan juga maqasid syariah. Kita akan melihat bagaimana persamaan dan perbedaan antara SDGs dan maqasid syariah. Dari sisi persamaan SDGs dan maqasid syariah, ini sudah dikemukakan berbagai perspektif oleh para ulama, mulai dari Ibnu Qayyim, Al-Ghazali, dan Asy-Syaitibi. Kita lihat dari perspektif Ibnu Qayyim terlebih dahulu, bahwa menurut beliau, maqasid syariah mencakup seluruh bentuk kemaslahatan selama SDGs tersebut tidak bertentangan dengan syariat Islam. Kemudian perspektif Al-Ghazali di sini beliau mengemukakan bahwa maqasid syariah difokuskan pada 5 kebutuhan dasar ya. Tadi ada hifz ad-din, an-nafs, al-aql, an-nasl, dan al-mal. Nah, berdasarkan penelitian dari Puskas Basnas bahwa hanya sekitar 53% tujuan SDGs yang secara langsung sesuai dengan kebutuhan daruriyat atau tingkatan kebutuhannya adalah primer.
dan sisanya sekitar 47% tujuan SDGs lainnya lebih terkait dengan kebutuhan hajiyah atau tingkatan sekunder, sehingga tidak termasuk ke dalam pemenuhan aspek makosid syariah menurut Al-Ghazali. Dan terakhir, perspektif Asy-Syaitibi, menurut beliau, memandang makosid syariah tidak hanya mencakup kebutuhan daruriyat saja, tapi juga di dalamnya bisa mencakup aspek sekunder ya, hajiyah atau tahsiniyah. Dengan pendekatan ini, seluruh 17 poin SDGs menurut perspektif Asy-Syaitibi dapat diakomodasi dalam makosid syariah. Karena itu, pandangan Asy-Syaitibi lebih mirip atau lebih sejalan dengan pendekatan Ibnu Qayyim yang melihat makosid syariah itu berorientasi pada kemaslahatan. Berdasarkan 3 perspektif ulama yang tadi dijelaskan, bisa diambil kesimpulan bahwa pendapat Al-Ghazali, beliau mengemukakan SDGs hanya sebagian yang sesuai karena fokus pada kebutuhan dasar saja. Menurut Asy-Syaitibi, seluruh SDGs dapat diakomodasi karena mencakup kebutuhan primer, sekunder, dan pelengkap. Sedangkan menurut Ibnu Qayyim bahwa seluruh SDGs dapat menjadi bagian makosid syariah selama membawa kemaslahatan dan tidak bertentangan dengan syariat Islam. Jadi teman-teman yang perlu dipahami ya bahwa selama SDGs itu bisa membawa kepada kebermanfaatan, kemaslahatan dan tidak bertentangan dengan syariat Islam, maka SDGs tersebut bisa selaras dengan 5 aspek pemenuhan makosid syariah tersebut ya. Lalu apa perbedaan SDGs dan makosid syariah? Ini menarik ya teman-teman, bisa lihat gambar keterkaitan poin SDGs dengan makosid syariah. Ternyata SDGs itu lebih banyak berfokus pada aspek harta atau ke sisi ekonomi dan kesejahteraan material. Dari ke-17 poin SDGs, sebanyak 11 poin itu berkaitan dengan dimensi harta atau hifz al-mal. Sedangkan dimensi agama atau hifz ad-din ini hampir tidak tercermin secara langsung di dalam SDGs seperti itu. Nah, sebagaimana digambar pada hubungan makosid syariah dan SDGs ya, bahwa sebetulnya makosid syariah lingkupnya itu lebih luas ya teman-teman dibanding SDGs, karena makosid syariah itu sudah meliputi atau ruang lingkupnya itu tidak hanya di dunia tapi meliputi di akhirat juga seperti itu. Dan makosid syariah agama menjadi prioritas utama yang ada di dalam makosid syariah, sedangkan SDGs fokus utamanya hanya kepada aspek material dan kesejahteraan duniawi. Kemudian makosid syariah, harta merupakan prioritas yang terakhir ya. Karena yang pertama prioritasnya adalah hifz ad-din. Lalu di poin SDGs, harta menjadi salah satu fokus utama. Selanjutnya makosid syariah tentu ya tidak hanya berorientasi di dunia tapi juga di akhirat. Sedangkan SDGs ini hanya berorientasi pada pencapaian pembangunan di dunia saja. Sampai sini teman-teman bisa terbayangkan ya dan tercerahkan bagaimana konsep makosid syariah, SDGs, kemudian apa persamaan dan perbedaan di antara keduanya. Berdasarkan pemahaman konsep yang telah teman-teman tadi pelajari, bisa dilanjutkan ya ke pembahasan integrasi zakat dan SDGs. Yang pertama, hubungan zakat dan makosid syariah, berarti program dan penyaluran zakat seharusnya selaras dengan tujuan makosid syariah tadi. Jadi ketika lembaga-lembaga zakat merencanakan, menyusun, dan mengimplementasikan program zakat itu harus selaras dengan tujuan makosid syariah, yaitu untuk mencapai 5 aspek yang ada di dalam makosid syariah. Dan dana zakat tidak hanya berorientasi pada bantuan ekonomi, tapi juga untuk mendukung kemaslahatan secara menyeluruh. Selanjutnya, penyaluran zakat perlu mempertimbangkan tadi 5 dimensi makosid syariah, mulai dari hifz ad-din, hifz an-nafs, hifz al-aql, hifz an-nasl, dan hifz al-mal.
Selanjutnya, hubungan zakat dan SDGs. Zakat merupakan instrumen pembangunan dalam ekonomi Islam yang bertujuan mewujudkan maqasid syariah. Sebagian besar tujuan SDGs sudah selaras dengan nilai-nilai maqasid syariah. SDGs dapat menjadi tujuan antara atau intermediate goals untuk membantu pencapaian maqasid syariah melalui pengelolaan zakat. Dan yang terakhir, prioritas pembangunan zakat melalui dimensi SDGs berarti tidak semua tujuan SDGs dapat dibiayai dengan dana zakat karena zakat tentunya harus sesuai dengan ketentuan 8 asnaf. Fokus utama zakat adalah pemenuhan kebutuhan daruriyat atau kebutuhan dasar, meskipun program lainnya juga perlu didukung. Jadi, hubungan antara zakat dengan SDGs dan maqasid syariah ini harus beriringan ya, karena zakat juga harus memiliki dampak terhadap maqasid syariah itu sendiri. Sesuai dengan kelompok yang sudah saya bagi menjadi 2 kelompok. Kelompok yang pertama silakan dianalisis ya contoh program dari Basnas melalui tayangan video ini. Silakan teman-teman lihat tayangan video contoh dari program Basnas pada bidang pendidikan. Nanti akan teman-teman analisis apa keterkaitan program ini dengan aspek SDGs dan maqasid syariah. Silakan untuk menyaksikan terlebih dahulu. Indonesia dengan keunggulan sumber daya manusia yang potensial telah melahirkan putra-putri terbaik yang mendorong kemajuan bangsa. Badan Amil Zakat Nasional Basnas hadir dengan program beasiswa bagi golongan yang sampai saat ini masih kesulitan untuk mendapatkan kesetaraan dan akses pendidikan yang layak dengan menghadirkan 8 jenis beasiswa. Beasiswa Cendekia Basnas dalam negeri. Beasiswa Riset Basnas Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf. Beasiswa Riset Basnas. Beasiswa Santri. Beasiswa Cendekia Basnas Mahat Ali. Beasiswa Khusus Kemitraan Basnas. Beasiswa Pendidikan Sekolah Dasar dan Menengah. Beasiswa Al-Azhar. Dengan zakat yang ditunaikan masyarakat melalui Basnas, turut memberikan kemudahan akses bagi putra-putri terbaik bangsa dalam mewujudkan pendidikan yang terbaik bagi mereka. Basnas, lembaga utama menyejahterakan umat. Saya sudah membagi teman-teman menjadi 2 kelompok ya. Ini kelompok 2 yang nantinya akan membahas bagaimana kontribusi program rumah zakat terhadap SDGs. Saya akan memperlihatkan ya kontribusi rumah zakat untuk SDGs. Jadi program-program yang disusun oleh rumah zakat ini sudah dipetakan ke dalam 17 pencapaian SDGs. Dari mulai tujuan yang pertama ini adalah tujuan tanpa kemiskinan. Nah, program zakat ini memiliki program apa saja yang mendukung tanpa kemiskinan dalam poin SDGs tersebut. Jadi sudah dipetakan ya program-program rumah zakat ini selaras dengan SDGs. Contoh yang kedua berikut ini dari program rumah zakat yaitu program microfinance. Silakan teman-teman analisis apa itu program microfinance dan dampaknya pada ketercapaian SDGs dan maqasid syariah. Berdasarkan hasil analisis 2 kelompok tadi sudah tepat ya. Yang pertama, untuk tayangan video, contoh program Basnas dalam menyalurkan beasiswa itu mendukung pada pencapaian SDGs nomor 4, yaitu pendidikan berkualitas. Dan berkaitan juga pada pemenuhan aspek
hifz al-akal atau pemenuhan dalam pemeliharaan akal, dan tingkatan kebutuhannya bersifat daruriyat. Sedangkan pada contoh program rumah zakat, yaitu program microfinance, di mana lembaga zakat memberikan bantuan modal usaha beserta pendampingan kepada para mustahik. Salah satu tujuannya untuk mengurangi ketergantungan mustahik kepada para rentenir dan meningkatkan kemandirian usaha mustahik, sehingga program microfinance tersebut bisa berdampak terhadap pencapaian SDGs nomor 1, yaitu tanpa kemiskinan, dan berkaitan dengan penjagaan poin 1 pada makosid syariah, yaitu hifz al mal ya, poin 5 SDGs, dan pada tingkat kebutuhan yang bersifat daruriyat, seperti itu. Tadi pertanyaan dari teman-teman di awal, ada yang bertanya bahwa bagaimana caranya agar program-program di lembaga zakat itu bisa selaras dengan SDGs. Nah, ini Puskesbasnas telah menyusun panduan kodifikasi program Basnas berbasis matrik SDGs ya. Jadi teman-teman bisa lihat bukunya nanti secara lengkap. Di situ sudah terdapat tabel di mana target dari setiap poin SDGs beserta indikatornya itu sudah diselaraskan dengan program zakat pada bidang apa. Contohnya misalkan untuk tujuan mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk dan dimanapun. Ini menjadi program bidang sosial untuk penyaluran zakat. Nanti lebih jelasnya teman-teman bisa baca ya masing-masing dari target 17 yang ada di SDGs beserta program zakatnya. Ini contoh lainnya ya untuk tujuan 2, tujuan 8, ini bisa disesuaikan dan dikaitkan dengan program zakat pada bidang apa. Teman-teman nanti bisa pelajari secara mandiri keterkaitan antara indikator tujuan SDGs dengan bidang program penyaluran zakatnya itu sendiri ya. Poin keempat dalam materi pembelajaran hari ini yaitu teman-teman mengetahui ya peluang pengelolaan zakat dalam pencapaian makosid syariah dan SDGs. Jadi di sini dari Outlook Basnas tahun 2024 menyebutkan bahwa adanya besarnya potensi zakat yang menjadi peluang sumber pendanaan baru dalam mengatasi kesenjangan pendanaan dalam mencapai makosid syariah dan Sustainable Development Goals melalui skema blended finance. Potensi penghimpunan zakat diproyeksikan sebesar 327 triliun, namun rata-rata pertumbuhan pengumpulan zakat selama satu dekade terakhir tercatat baru mencapai 34,5%, sehingga antara potensi dan realisasinya ini masih terdapat gap yang harus dioptimalkan kembali. Yang kedua, sebagai instrumen sosial, ekonomi, dan spiritual, zakat memiliki potensi sebagai alat yang dapat mendukung agenda pembangunan nasional dan global yang berkelanjutan. Yang terakhir, keselarasan zakat dengan tujuan pembangunan berkelanjutan dapat terlihat melalui sejumlah program zakat yang bertujuan untuk mengatasi masalah kemiskinan, ya, mengakhiri kelaparan, memberikan akses pendidikan yang berkualitas, memberikan akses kesehatan, dan lain sebagainya. Sehingga zakat dapat berperan sebagai instrumen keuangan sosial Islam yang bisa mewujudkan kemaslahatan. Setelah kita pelajari bersama materi mengenai hubungan zakat dan SDGs melalui makosid syariah, teman-teman bisa lihat skema keterkaitan di antara ketiganya bahwa zakat menjadi salah satu instrumen ekonomi Islam yang harus dikelola dengan prinsip syariah yang bertujuan mewujudkan kemaslahatan. Ini mendukung ketercapaian tujuan SDGs yang menjadi tujuan antara atau intermediate goal sebelum mencapai makosid syariah. SDGs ini kerangka pembangunan global ya yang sudah terukur, dan tadi sebagian besar
tujuan yang ada di dalam SDGs ini sudah selaras dengan maqasid syariah, kecuali yang tidak ada di dalam SDGs ini adalah dimensi agama. Sehingga tujuan akhir zakat itu sendiri adalah untuk menjaga 5 aspek maqasid syariah ya, sebagai tujuan akhir dari pembangunan ekonomi Islam untuk mewujudkan kemaslahatan di dunia dan di akhirat. Sampai sini teman-teman, apakah bisa dipahami atau ada hal yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Silakan angkat tangannya atau raise hand ya. Berdasarkan skema keterkaitan antara zakat dan SDG serta maqasid syariah, bisa diambil 3 kesimpulan ya. Yang pertama, zakat merupakan salah satu instrumen penting dalam mewujudkan maqasid syariah yang lebih luas, yakni untuk menjaga kesejahteraan umat manusia dan menciptakan kehidupan yang lebih baik lagi bagi semua lapisan masyarakat. Yang kedua, zakat tentu memiliki banyak dimensi dalam tinjauan maqasid syariah, bukan hanya sebagai kewajiban ibadah, tetapi juga sebagai sarana untuk mencapai kesejahteraan yang holistik. Dan yang terakhir, potensi zakat di Indonesia dapat menjadi salah satu sumber pembiayaan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan melalui skema blended finance, di mana zakat bisa diintegrasikan dengan keuangan komersial lain untuk mencapai tujuan pembangunan jangka panjang di Indonesia. Dalam mengukur sejauh mana pemahaman teman-teman terhadap materi ini, silahkan ikuti post-test melalui Kahoot terlebih dahulu ya teman-teman. Di layar teman-teman sudah terlihat barcode yang bisa di-scan atau mengisi game pin dengan klik www.kahoot.it. Lalu setelah muncul nanti teman-teman tinggal masukkan kode game pin-nya ya teman-teman. Di sini saya masih menunggu beberapa players. Silakan kalau yang sudah berhasil, silakan masuk ya. Ya, ini sudah masuk ya, 1 players. Kita tunggu players yang lainnya. Baik, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Post-test hubungan zakat dan SDGs melalui maqasid syariah. Untuk soal pertama, instrumen keuangan sosial Islam yang berperan dalam pembangunan ekonomi yaitu, kecuali silakan pilih ya, yang tidak termasuk ke dalam instrumen keuangan sosial Islam. Untuk soal yang kedua, maqasid syariah mendorong distribusi yang lebih fokus pada salah satu asnaf di antara 8 golongan mustahik. Benar atau salah? Soal ketiga, zakat dapat membantu keluarga miskin memenuhi kebutuhan pokok mustahik sehingga kesejahteraan keturunan mereka terjamin. Ini selaras dengan pemenuhan aspek pada maqasid syariah apa teman-teman? Soal kelima, contoh program pendistribusian zakat yang berperan dalam menjaga agama, kecuali silahkan pilih yang tidak sesuai dengan program yang menjaga agama ya. Oke, kita lihat ya siapa juara 1 dimenangkan oleh Risa ya. Kita beri applause untuk Risa yang sudah benar, tepat, dan cepat dalam menjawab soal kuis post-test hari ini. Izin saya untuk reminder tugas ya. Untuk pekan depan, silakan teman-teman seperti biasa untuk tugas individu menyusun mind map sesuai dengan materi perkuliahan yang akan disampaikan pekan depan. Lalu tugas kelompok menyusun makalah beserta poin-poin dan harus sudah menyusun tugas akhir. Bisa memilih, bisa berupa artikel, video edukasi, atau poster. Ketentuannya sudah saya cantumkan di dalam RPS dan teman-teman bisa mengupload tugasnya ke Google Drive melalui link yang sudah saya tampilkan di dalam materi ini. Silakan dikerjakan sesuai dengan waktunya ya. Sebagai penutup, ada kutipan dari tokoh ekonomi Islam tentang cita-cita ekonomi Islam. Ekonomi Islam adalah kemegahan manusianya, manusia Islam yang soleh, manusia Islam yang kekayaannya dihitung dari amalnya, bukan dari harta dan kemuliaan status sosialnya. Untuk mempelajari lebih lanjut, silakan teman-teman membaca
buku-buku yang sudah saya upload melalui Google Drive ya. Teman-teman bisa memahami lebih lanjut dari beberapa buku mengenai zakat on SDGs dari publikasi Puskas Basnas. Materi-materi ini tentu akan menunjang pemahaman teman-teman yang lebih baik lagi ke depannya ya. Sebelum mengakhiri perkuliahan hari ini, marilah kita ucapkan hamdalah bersama-sama dan doa akhir kifaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas partisipasi aktif dari teman-teman semuanya. Mohon maaf apabila selama penyampaian masih terdapat kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.